kita bisa sema mendengarkan itu ada dua cara. Satu dengan pengalaman kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu ya. Jadi para saksi mata itu kan pengalaman. Jadi mereka kalau kita baca di 1 Yohanes 1 ya, meraba, melihat itu kan pengalaman. Mereka mengalami sendiri sema itu. Di sini mereka melihat sendiri gunung itu bergejolak. Ada tiang awan, mereka melihat sendiri itu pengalaman. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita beda berapa ya? 2000 tahun dan 3500 tahun mungkin ya. Maka kita tidak bisa punya pengalaman seperti itu lagi, tidak mungkin gitu ya. Maka kita hanya bisa pakai cara pengetahuan. Kita belajar dari tulisan-tulisan yang mereka tulis. Kita belajar dari apa istilahnya? Kita pakai pengetahuan kita untuk membuktikan misalnya bahwa kitab yang mereka tulis itu dari 2000 tahun lalu. Ya, bisa kita mulai? Oke, siap Mas. Udah nggak ada lagi ya kayaknya ya. Ya, kali ini salam teman-teman semua dan peserta anggota El Sadik. Ya, kita berharap akan lebih banyak yang hadir malam ini. Kali ini kita akan membahas satu topik lanjutan dari sema ya. Jadi kalau kemarin kita membahas sema dalam hal pengalaman, sekarang kita membahas sema dalam hal pengetahuan. Saya akan berikan beberapa gambaran singkat gitu ya. Jadi begini, minggu lalu kita belajar tentang beberapa pengalaman-pengalaman mendengarkan Tuhan. Juga ada berbagai cerita dari beberapa peserta, dari anggota yang membahas tentang pengalaman-pengalaman mereka dalam mendengar Tuhan atau yang lain-lain begitu. Nah, di sisi lain kita juga punya versi cara mendengarkan, yaitu dengan cara belajar, cara pengetahuan. Jadi ada satu ayat yang sangat berkesan bagi saya sendiri juga, yaitu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan sabda Masiah. Jadi kita harus mendengar. Tapi kata mendengar itu, kata semanya itu sebenarnya kalau di dalam konteks kita hari ini bukan mendengar dalam arti mendengar ya, suara, mendengar suara, tapi belajar kepada Alkitab atau sabda Tuhan yang tertulis, karena kita sudah tidak bisa lagi mendengar. Jadi konteksnya kata sema adalah mereka mendengar langsung gitu ya, dari awalnya dari Musa. Jadi orang Israel waktu itu kan tidak bisa mendengar Tuhan secara langsung. Jadi mereka lewat Musa. Jadi Musa mendengarkan Tuhan, lalu Musa memberitahukannya kepada bangsa Israel. Nah, sekarang posisi kita sudah sangat jauh dari zaman itu gitu ya. Jadi kita sudah kehilangan kesempatan untuk mendengar secara langsung. Di PL kita tidak bisa, di PB kita juga tidak bisa, karena kita tidak peserta langsung di peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan iman kalau kita tidak bisa mendengar langsung dari tokoh-tokoh, orang-orang yang mendapatkan ilham, mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Maka mau tidak mau adalah kita harus belajar dari kesaksian-kesaksian, rekaman-rekaman peristiwa, tulisan-tulisan yang menggambarkan data-data atau informasi orang-orang yang mendengar langsung atau saksi mata. Kita saat ini bukan saksi mata, maka kita tidak bisa mendengarkan secara langsung. Tetapi kita bisa mendengarkan dalam bentuk media lain, bukan suara lagi ya sebenarnya. Tetapi prinsipnya sama, yaitu mendengarkan. Lewat apa? Lewat tulisan-tulisan. Makanya sekarang ada juga beberapa usaha-usaha supaya
yang tertulis, sejarah rekaman yang tertulis atau kesaksian yang tertulis itu disuarakan, misalnya Alkitab audio atau dikhotbahkan. Jadi orang berkhotbah itu sebenarnya sedang menyuarakan apa yang tertulis. Jadi kita bisa mendengar apa yang dulu pernah dituliskan, tidak lagi kita hanya membaca gitu ya. Jadi orang khotbah itu sebenarnya membuat kita bisa sema, mendengar Tuhan secara langsung lewat perantara pengkhotbahnya gitu. Nah, kalau minggu lalu kita belajar lewat pengalaman-pengalaman, ada beberapa kisah pengalaman, maka sekarang kita bagaimana cara kita belajar sema, mendengarkan lewat pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan berarti kita harus belajar. Orang tahu itu tidak serta-merta langsung tahu. Jarang sekali ya. Seorang anak harus belajar gitu ya. Bahkan Mesias di Alkitab itu dikatakan dia bertambah umurnya, bertambah skill dia sebagai manusia atau bocah gitu ya, di usia 12 itu. Dan bertambah pengetahuannya, artinya dia belajar. Jadi si anak ini di usia 12 ketika di bait suci, dia belajar gitu ya. Belajar apa? Ya belajar sekolah ke para rabi saat itu, para guru. Jadi sebenarnya kalau kita ikut pola dari orang-orang di Israel, berarti sebenarnya usia 12 kita perlu mulai mendidik anak-anak kita untuk secara khusus belajar kitab suci gitu ya. Ini di beberapa kalangan Yahudi atau kalangan Mesianik sangat ini ya, kayaknya ditiru sekali ya. Jadi mereka ingin supaya anak-anak mereka juga memiliki pola belajar yang sama, yaitu usia 12 mulai belajar, terus nanti di usia 30 diharapkan siap gitu, walaupun bukan sebagai rabi ya, tetapi setidaknya memiliki pemahaman yang benar gitu. Jadi kadang ada orang bertanya atau sebenarnya bikin apa ya istilahnya, berusaha menjelaskan kemana usia si anak ini, anak Mesias atau Kristus ini di usia 12 sampai 30 kok tidak ada. Banyak orang ngisi dengan kisah-kisah yang kelihatannya bombastis, ada yang ke India, ada yang belajar ke tempat lain, ada yang ke Cina dan macam-macam. Itu versi-versi yang sebenarnya dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana agama Yahudi, bagaimana tradisi Yahudi bekerja. Jadi sebenarnya umur 12 ketika di bait suci itu kan dia diuji oleh para rabi untuk membuktikan atau semacam tes sekolah masuk gitu. Jadi kalau dia pintar, apalagi pintar tentang Alkitab, tentang kitab suci, maka dia akan disekolahkan di sekolah para rabi. Makanya kita lihat dia tidak bisa mengajar sebelum berusia 30. Jadi dia pergi ke publik, mengajar di depan publik hanya setelah usia 30. Saya sendiri mengalami hal yang mirip-mirip itu ketika saya berusia 28 gitu ya. Jadi waktu itu saya ada satu pergumulan yang mungkin bisa dibilang minta tanda gitu. Jadi saya waktu itu bilang begini, usia saya 28 gitu ya. Nah, kemudian ketika itu mulai ada pergumulan tentang Tuhan dan saya berpikir kalau usia saya 30, apakah saya nanti akan dipanggil Tuhan gitu. Seperti ketika Mesias umur 30 go publik sebagai seorang rabi, diterima sebagai seorang rabi dan lulus. Maka waktu itu juga jadi pergumulan saya gitu. Dan ya ini agak-agak unik juga karena pada waktu itu sebenarnya pada usia 30 itu saya ketahuan memiliki ada satu masalah kultis gitu ya. Jadi sebenarnya ketahuannya bukan saya manifest kerasukan tuh enggak, tapi ada orang kerasukan manggil-manggil saya. jadi sekitar 4 atau 5 hari sudah saya ulang tahun ke 30 gitu. Jadi ada pelayanan pelepasan gitu. Saya kan minta izin untuk nonton. Jadi saya bukan anggota tim ya. Tapi saya minta izin untuk nonton gitu. Terus
Nah, ketika saya nonton itu yang kerasukan tuh malah manggil-manggil saya. Jadi posisi kerasukan ya, bukan saya nggak kenal dia gitu. Jadi dalam posisi itu dia manggil-manggil saya dalam artian, ayo bantu aku gitu. Kamu kok diam saja ke saya gitu. Saya juga heran, semua orang di situ ya heran juga gitu ya, karena eh, kami tidak kenal, kami tidak saling kenal. Terus saya juga baru pertama kali ikut dalam pelayanan di situ gitu ya, berdoa pelepasan gitu. Tapi itu dari sisi saya sendiri menyimpulkan, oh berarti aku punya sesuatu yang berkaitan dengan okultis gitu. Cuman tidak terdeteksi, tidak tidak apa istilahnya ya, tidak bisa bergejala jelas gitu. Bahkan waktu itu sebenarnya saya tidak kerasukan, saya sadar. Tapi ketika ada orang kerasukan manggil-manggil saya itu saya jadi mikir gitu, berarti ada sesuatu dalam diri saya yang teman dia gampangnya gitu. Kemudian saya mencoba cari bantuan, minta didoakan. Tapi dari orang-orang yang saya minta mendoakan saya, tidak ada yang bisa melepas gitu. Bahkan mereka tengkang-tengking saya gitu, saya nggak reaksi apa-apa gitu. Bahkan katanya mereka didatangi Lucifer, terus mereka takut gitu. Jadi usia 30 itu jadi pengalaman yang unik bagi saya. Dan ternyata setelah sekian tahun saya melayani di bidang okultisme, nah ternyata itu punya sejarah dari awal saya ulang tahun itu. Jadi awalnya dulu saya tidak berminat terjun di dunia ini gitu, di dunia apa namanya, okultisme gitu, karena di dulu saya agak-agak alergi yang namanya karismatik gitu. Jadi bagi saya itu bukan porsi saya gitu loh, walaupun mungkin ada orang Kristen yang mengerjakan, saya nggak senang gitu. Jadi saya lebih suka sesuatu yang pengetahuan, bukan pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi ketika sampai di sini, sampai posisi saat ini misalnya, saya yang terbiasa dengan pengetahuan, jadi sema saya adalah lebih banyak pengetahuan. Sekarang muncul pengalaman-pengalaman yang roh gitu ya, yang bukan karena saya belajar gitu. Bahkan beberapa pengetahuan saya itu sebenarnya diawali dari tiba-tiba tahu gitu ya. Jadi saya tiba-tiba tahu dulu baru saya belajar. Jadi ada dua sisi di dalam proses mendengar Tuhan ini yang saya alami. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang pengetahuan. Kalau kita pengen belajar sema, mendengar Tuhan, supaya kita punya iman, maka mau tidak mau kita harus seperti Masiah gitu. Dia belajar di usia 12 tahun, belajar sampai usia 30. Kalau kita telat, ya kita harus belajar secepatnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita belajar? Kalau pola cara saya bisa dicontoh gitu ya, ini hanya sebagai sampel, salah satu cara belajar gitu. Maka saya waktu itu sangat apa istilahnya ya, sangat menekankan penggunaan produk digital, produk-produk teknologi gitu ya. Jadi kalau pada waktu itu yang zaman itu belum, komputer juga belum begitu masif lah gitu. Jadi orang ngerti komputer hanya untuk kerja, tapi tidak untuk belajar Alkitab. Jadi saya berusaha intensif menggunakan komputer untuk belajar Alkitab. Nah kalau sekarang ada lagi namanya HP gitu ya. Dulu HP belum ada Android gitu ya, jadi tidak bisa gitu. Sekarang ada Android, kita bisa banyak belajar. Ada apps. Kalau saya misalnya saya menggunakan MySword, kemudian ada juga kalau apa namanya, kalau kita cari yang lain bisa pakai apa namanya, Bible Hub, itu bisa pakai browser, bisa pakai, aku belum tahu sih, ada beberapa apps yang berkaitan dengan interlinear gitu ya. Jadi itu bisa juga kita pakai untuk belajar gitu ya. Nah, kuliah di sini Bible Hub pun ada ya. Bible Hub itu ada apps-nya, jadi kita bisa belajar juga menggunakan HP kita untuk interlinear gitu. Nanti saya juga akan bikin panduan tutorial untuk ini. Nah, artinya sebenarnya kita itu punya akses yang sangat melimpah gitu ya. Dulu kita kesulitan mendapatkan hak menggunakan, hak belajar kitab suci gitu. Dulu
hanya orang tertentu yang bisa baca kitab-kitab asli. Sekarang ketika semua sudah digitalkan, itu enak sekali gitu ya, kita bisa baca gratis seringkali ya, seringkali gratis, kita nggak belum bayar, dan kita bisa mendapatkan banyak istilahnya original itu ya. Jadi sabda kita bisa mendengar dalam originalnya gitu. Jadi kita tidak lagi terbatas kepada hal-hal yang seperti masa lalu gitu ya, bahwa kita hanya bisa belajar, kalau misalnya dulu saya kalau kita nggak belajar digital gitu ya, saya hanya bisa belajar dengan satu Alkitab cetak gitu ya, produk LAI gitu ya. Jadi waktu itu saya juga tidak tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak versi Alkitab, itu saja saya tidak tahu. Jadi ketika saya tidak tahu ya sudah, saya belajar dengan apa yang saya tahu. Kemudian ketika saya belajar dengan internet gitu, saya tahu ternyata di dunia Indonesia ini, di kekristenan Indonesia ada banyak terjemahan lain selain yang saya baca, yang saya cetakan yang saya miliki gitu ya. Dari itu kan namanya TB ya, terjemahan baru. Kemudian ternyata sebelum ada terjemahan baru, ada yang namanya terjemahan lama. Terus dari kitab-kitab yang lama itu ada yang berbahasa Melayu dan ada beberapa versi gitu ya. Di Melayu itu ada beberapa versi. Terus di era modern juga ada beberapa lagi, misalnya ada bahasa sehari-hari, kemudian ada literal dari Yalensa gitu ya, yang dipakai Sacred Number. Ada lagi beberapa versi lain, ada AYT misalnya. Jadi banyak orang berusaha bikin versi Alkitab masing-masing sesuai keinginannya atau sesuai tafsirnya gitu ya. Jadi rupanya kita sebenarnya terbatas kalau kita tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian ketika saya tahu, saya kan jadi tertarik gitu ya. Ternyata ada Alkitab versi lain. Ya berarti saya harus belajar juga gitu. Jadi dengan mengetahui Alkitab versi lain, saya bisa tahu, rupanya produk-produk terjemahan itu bisa berbeda. Tafsirnya bisa berbeda untuk ayat yang sama. Jadi ada beberapa ayat yang memiliki variasi kata, diksinya beda-beda, jadi pilihan katanya beda-beda. Kemudian ada struktur kata yang berbeda, jadi pemotongan kalimatnya bisa beda. Jadi karena ada perbedaan pemotongan kalimat, artinya jadi agak beda gitu. Jadi sama-sama sumbernya sama, diterjemahkan oleh para penerjemah dengan potongan anak kalimat yang berbeda, maknanya bisa berbeda gitu. Misalnya ketika saya baca itu Markus berapa itu ya, 19:10 atau berapa itu, pokoknya yang tentang Yesus menghalalkan segala makanan. Saya cek ke terjemahan Indonesia versi lain, tidak ada anak kalimat Yesus membatalkan segala makanan, menghalalkan segala makanan, itu tidak ada. Artinya kan saya mulai ragu kan, ini kata yang benar mana, kalimat yang benar yang mana. Saya cek KJV yang Inggris sebagai authorized version yang diakui gitu ya, juga tidak ada gitu. Saya cek ke beberapa yang literal, tidak ada. Jadi mayoritas tidak ada malah. Jadi cuma di Indonesia saja ada, di TB saja khususnya ya Mas ya, di TB LAI gitu ya, ada kalimat Yesus menghalalkan segala makanan gitu. Tapi di kitab-kitab yang lain, terjemahan lain tidak ada. Itu jadi bikin saya penasaran gitu ya. Lah berarti kan ini kitab yang tidak bisa saya percaya kalau berbeda-beda begini gitu. Akhirnya saya ya secara logis ya, berarti saya harus tahu kitab dalam bahasa aslinya, kitab dalam bahasa yang original asli. Karena kalau saya pakai semua versi terjemahan ini, saya akan bingung. Lawang isinya beda-beda, beberapa bertentangan, jadi menghasilkan dua ajaran yang berbeda.
Jadi waktu itu saya juga mencari tahu gitu, misalnya kayak kitab PB, rupanya selain Yunani ada berbahasa Aram. Ya ternyata di bahasa Aram itu ada ya beberapa kisah, beberapa apa istilahnya ya, beberapa cerita itu beda sekali. Misalnya ada di kalimat amanat agung ada tambahan di pasal itu begini, seperti Bapa mengutus aku maka aku mengutus kamu. Itu di semua Alkitab berbasis Yunani itu tidak ada. Nah itu, jadi ketika saya belajar sumber-sumber yang lain gitu selain yang saya punya, yang selain cetak itu, lah kok ternyata ada variasi-variasi yang bikin penasaran gitu. Lah berarti ini di Amanat Agung sendiri ada dua versi, ada versi Yunani, ada versi Aram. Aram itu ada kalimat yang berbeda. Jadi kitab Aram itu tidak atau bukan terjemahan dari Yunani karena ada kalimat yang lain yang jauh berbeda. Jadi jika itu hanya tafsir kemudian ditambahkan ke terjemahan Aram misalnya, itu ya, tidak masuk akal. Karena terlalu jauh terjemahan itu. Itu bukan terjemahan namanya, itu variasi yang berbeda. Jadi ada anak kalimat tambahan itu yang berbeda sekali dengan teks-teks kitab-kitab berbahasa Yunani atau terjemahannya yang ada gitu. Jadi semua variasi terjemahan Yunani tidak ada yang memuat anak kalimat itu. Jadi rupanya ini jadi apa istilahnya? Bikin saya penasaran gitu ya. Nah berarti yang Yunani ini jangan-jangan tidak original. Kemudian saya belajar ke beberapa kalangan yang Pesita ini, yang Aram ini, mereka ternyata memang mengakui original yang mereka terima itu bukan Yunani, tapi langsung Aram, dalam bahasa Aram. Jadi di dunia Kristen minimal di PB itu ada dua versi kitab atau bahasa yang dipakai. Satu originalnya Yunani, dua originalnya Aram. Ya kita harus tahu mana yang benar. Itu sayangnya yang Ibrani kita tidak tahu ya, tidak punya salinannya sekarang. Hanya beberapa bapak gereja bilang dulu ada salinan Matius dalam bahasa Ibrani gitu, dipakai oleh orang-orang Nazaren. Nazaren itu ya kalau sekarang Mesianik gitu. Nah ini jadi pergumulan. Jadi kalau orang-orang yang aliran pengetahuan, mereka akan punya hasrat keingintahuan besar dengan pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang Tuhan. Nah ini berbeda dengan orang-orang yang kita bahas minggu lalu, di mana dia menggunakan pengalamannya untuk mengenali adanya orang-orang atau konsep-konsep, tetapi lewat pengalaman. Jadi mengenali Tuhan lewat pengalaman, itu yang kemarin. Kalau sekarang kita mengenali Tuhan dan kebenaran itu lewat pengetahuan. Jadi kita harus belajar. Makanya cara saya sema ini adalah ya saya belajar. Saya pelajari semua itu dengan cara apa? Cara digital. Kan tidak mungkin saya mengakses materi-materi itu tanpa digitalnya. Mau mengakses yang buku cetak tidak mungkin. Mau mengakses kalau di istilahnya itu fotonya gitu. Jadi kadang buku-buku manuskrip itu difoto ya, pakai foto yang resolusi tinggi terus dicetak gitu. Jadi cetak ulang, jadi cetaknya digital tapi difoto gitu, jadi mentah kelihatan originalnya. Cuman harganya mahal sekali gitu ya. Dulu saya pernah baca marketplace, itu ada info tentang Codex Vaticanus, di Codex PB versi Vatikan ya, versi orang-orang Katolik, itu seharga $5.000 gitu. Itu baru satu kodek, satu buku. Nah rupanya di dunia digital, di software atau apps digital itu ada Codex Vaticanus bisa kita akses gitu. Ada yang berbayar, ada yang free gitu. Minimal ada rekamannya ya, kadang ada diskusinya gitu. Kalau yang benar-benar public domain biasanya ada yang namanya Byzantium, jadi yang dari Konstantinopel atau Romawi Timur ya. Jadi kalau Vatikan kan Romawi Barat, nah Byzantium ini Romawi Timur. Nah kemudian ada juga beberapa kompilasi, misalnya Textus Receptus, jadi kompilasi dari kitab-kitab PB gitu. Nah jadi kalau ini pakai logika gitu, jadi kalau pengen cara belajar yang efisien, ya mau nggak mau harus dengan digital gitu. Kita tidak bisa menggunakan
produk original yang mahal-mahal itu gitu. Kita harus pakai digitalnya. Nah, ya puji Tuhannya itu bagi saya kayak meterai Daniel yang terbuka, bahwa di akhir zaman pengetahuan itu akan dibuka gitu ya, pengetahuan Alkitab akan dibuka, dan kita bisa belajar, kita bisa pakai komputer, bisa pakai HP, jadi kita bisa enak sekali belajar itu ya. Nah itu yang jadi apa ya, kegemaran saya gitu, termasuk di materi-materi yang saya sajikan di grup atau di channel El Sadik ya, pengetahuan-pengetahuan tentang kitab suci dan cara belajarnya secara digital gitu ya. Nah ini untuk menjadi pilar utama. Jadi iman kita ada dua pilar dalam konteks SEMA ini ya. Satu lewat pengetahuan, satu lewat pengalaman. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi kalau kita hanya pengalaman saja, banyak melencengnya. Termasuk yang contoh ya orang-orang karismatik, memang contoh saja ya. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak diuji, nah itu masalahnya. Jadi seharusnya pengalaman yang roh itu diuji dengan karunia membedakan roh, karunia apa istilahnya, pengetahuan. Ada banyak karunia sebenarnya secara pengalaman untuk menguji hal-hal yang rohani. Nah itu beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan kan harus belajar. Nah kalau karunia menguji itu sebenarnya ada, cuman orang tidak tahu, tidak mengalami. Jadi bahkan orang-orang yang mengandalkan pengalaman pun sebenarnya mereka kurang di dalam pengalaman itu sendiri, kurang bagus gitu. Sementara orang-orang yang merasa dirinya pengetahuan kurang juga di dalam pengetahuan. Misalnya mereka cukup dengan terjemahan, padahal tidak cukup itu. Banyak hal harus kita pelajari dengan bahasa asli. Jadi banyak pemuritan yang melenceng sebenarnya karena tidak tahu bahasa asli, tidak belajar bahasa asli. Ini penting sekali. Jadi ini tidak sekedar sesuatu yang wah gitu, tapi suatu keharusan gitu. Ini bukan kebutuhan yang ketiga gitu. Misalnya kebutuhan utama kan makan gitu. Nah ini kebutuhan utama. Jadi belajar bahasa asli itu kebutuhan utama. Kenapa? Karena kita kalau makan itu harus sehat. Kita kalau makan sayur gitu ya, kita harus makan yang segar. Kalau kita makan yang olahan pabrik ya pasti ada proses yang mengurangi gizinya, merusak vitaminnya, merusak seratnya. Bahkan ada pengawetnya yang ya namanya pengawet pasti tidak sehat gitu. Jadi kalau kita mengakses bukan yang original pasti ada dampaknya. Jadi kalau kita tidak memahami yang original pasti ada dampak. Dampak itu ya ekstrimnya ya ada kesesatan di situ, ada kesalahan, ada sisi gelap pemuritan, ada sisi gelap kerohanian. Gitu. Nah ini yang saya perjuangkan, dan saya harap juga sebenarnya banyak orang mulai tergerak gitu ya, meluangkan waktu untuk belajar. Karena ini suatu kebutuhan yang real yang harus kita apa istilahnya ya, yang harus kita miliki gitu. Ya itu kira-kira singkatnya dari apa ya, dari materi tentang SEMA mendengar lewat pengetahuan. Oke, silakan sekarang bisa interaksi gitu ya, bisa tanya, bisa komen tentang pengetahuan ya. Jadi kita khususnya tentang pengetahuan. Saya. Ya. Soal pengetahuan, SEMA tentang pengetahuan. Kalau tadi dibahaskan mengenai bagaimana kita harus dan seberapa pentingnya bahasa asli atau bahasa ibu dari kitab kita gitu ya. Menurut saya sih, kalau kita berawal dari pengetahuan dan kita menggali itu akan meningkatkan apa ya? Kalau Mas bilang legal ground gitu atau dasar hukum dalam kita apa? Kita mempunyai dasar hukum yang lebih di dalam nanti mendengar atau SEMA melalui pengalaman. Itu sih Mas menurutku. Jadi
saat kita belum punya pengalaman atau kita sedikit dengan kita mau belajar keaslian dari kitab kita itu kita akan dibangun lebih dulu gitu, diberi dasar yang bagus. Nah nanti saat ada suara Tuhan atau sema melalui pengalaman kita udah kokoh gitu menurut saya sih. Gimana menurut Mas? Iya. Ya, ya terima kasih untuk sharingnya atau berbagi kisahnya. Jadi memang pendapat itu atau dari yang kamu hidupi atau kamu alami ya. Jadi ada orang yang berangkat dari pengetahuan dulu, ada orang yang berangkat dari pengalaman dulu. Jadi sebenarnya keduanya benar, tidak bisa disalahkan. Artinya kita tidak bisa menganggap kalau misalnya kita menyukai pengetahuan gitu ya, terus kita menganggap orang yang beriman dengan pengalaman sebagai kesalahan, tidak bisa. Atau apalagi sesat, tidak bisa gitu ya. Jadi mereka tetap benar walaupun belajar dengan cara yang berbeda dengan kita. Kalau saya aliran pengetahuan, ketika saya melihat orang yang pengalaman, jadi dia beriman dengan pengalaman, tersentuh hatinya, bertobat dengan tangisan gitu ya. Saya bertobat tidak dengan tangisan, tapi saya bertobat dengan pemahaman, loh ini kan ya saya cari, saya baru ngeh sekarang. Nah gitu, saya aliran pengetahuan. Tapi kalau orang aliran pengalaman, kalau bertobat nangis-nangis gitu ya, emosional lah. Jadi biasanya orang-orang pengalaman itu emosional. Kalau orang pengetahuan dia lebih tersentuh dengan pengetahuannya ya, jadi tahu gitu. Nah itu orang-orang pengetahuan. Nah tadi yang dibagikan tentang kalau saya punya pengalaman, saya lebih baik punya dasarnya dulu. Dasar apa? Dasar pengetahuan. Nah mungkin bisa jadi itu kalau tipenya orang tipenya orang pengetahuan gitu. Jadi kalau dia tidak punya pengetahuan dulu kemudian dia mengalami, biasanya akan kagok apa ya, canggung lah gitu, ini apa gitu. Saya dulu ketika punya teman-teman yang hobi bahasa roh gitu ya, saya agak canggung, aneh ya, merasa aneh gitu. Ini bahasa apa, ini ibadahnya kok seperti ini. Kalau bahasa sekarang yang populer itu jedak jeduk. Jadi ibadahnya jedak jeduk kayak disco gitu. Jadi bagi kalangan yang pengalaman langsung itu agak-agak nggak enak, nggak disukai lah gitu. Jadi ketika ada pengalaman dia merasa harus punya pengetahuan dulu supaya apa? Supaya memfilter. Nah itu benar, tetapi itu bukan pengalaman yang harus dialami semua orang. Untuk orang lain seringkali itu murni pengalaman dulu tanpa harus tahu pengetahuannya gitu ya. Jadi dia tahu dulu, dia ngalami dulu, terus kemudian ketika proses mengalami dia merasa begini, kok kurang ya kalau saya hanya mengalami, saya mestinya belajar ya. Itu idealnya orang yang aliran pengalaman, seharusnya dia merasa kurang dengan pengalamannya. Kalau saya dari aliran pengetahuan, saya merasa kurang kalau hanya tahu tidak mengalami. Jadi kalau saya tahu ada ayat, oh Tuhanmu menjawab doamu, tapi kalau saya tidak punya jawaban doa, saya stres. Loh ini kan omdo berarti Tuhannya saya NATO, no action talk only gitu. ngomong doang gitu. Saya minta ini tuh nggak dijawab, nggak dikasih, padahal katanya mintalah maka akan diberikan, ketoklah pintu akan dibukakan. Kan kalau nggak ngalami maka imannya tidak bertumbuh gitu. Tapi di sisi lain orang pengalaman dia otomatis minta gitu ya. Dia tidak tahu dia disuruh minta. Dia sudah minta. Jadi dia mengalami bahwa ini bapak saya minta tidak apa-apa. Begitu minta mendapat, itu pengalaman. Wah saya jadi beriman. Ternyata saya mengalami apa yang saya minta. Tanpa saya harus belajar Alkitab gitu maksudnya. Jadi biasanya orang-orang begini tuh sangat bagus ketika sharing pengalaman iman gitu ya. Kelihatan wow gitu loh. Kalau orang pengetahuan ketika sharing
jadi canggung. hanya teori yang dia tahu soalnya. Pengalaman berdua di jam tidak pernah, pengalaman menjangkau orang tidak pernah, pengalaman dijauhkan dari kematian, hampir mati misalnya, tidak pernah gitu. Jadi dia hanya tahu teori. Oh, saya tahu ayatnya isinya ini, artinya ini, tapi kalau ngalami tidak pernah. Jadi kalau yang aliran pengalaman misalnya dalam melayani ya, wah saya bersyukur kemarin saya ketemu dengan orang baru, bisa cerita tentang jalan keselamatan, jalan lurus, kemudian saya diberi kesempatan membimbing dia, diberi kesempatan cerita, ada keterbukaan, ada persahabatan. Nah itu aliran pengalaman, orang-orang yang sema dengan pengalaman. Orang yang pengetahuan bagaimana? Dia ceritanya adalah saya bisa debat dengan orang, saya menang debat, gitu-gitu biasanya. Saya baca ini, oh saya jadi tahu. Nah itu beda. Jadi biasanya ada perbedaan-perbedaan bentuk kerohanian, bentuk pemuritan yang kadang agak-agak berlawanan gitu ya. Nah seringkali kekristenan juga terpisah, terbagi dalam dua aliran. Gereja-gereja juga demikian. Ada yang mengagungkan pengetahuan, ada yang mengagungkan pengalaman. Nah di LSADIK ini kita tidak bisa mengagungkan salah satu. Kita harus punya dua-duanya. Cuma kita harus mengenali saya itu aliran yang mana. Kalau kita punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, kita bisa stres. Iman kita nggak bertumbuh. Kalau kita hanya punya pengalaman, tapi nggak punya pengetahuan, kita terjerat okultisme. Saya kira itu karunia rohani Roh Kudus, ternyata karunia roh setan. Jadi ketika laba bahasa roh, dia kira bahasa rohnya Tuhan, bahasa setan. Dia kira ketika di KKR kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan roh setan. Jadi kita tidak bisa menilai pengalaman-pengalaman itu kalau kita tidak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya. Jadi sebenarnya pengalaman itu bisa diuji dengan karunia-karunia roh. Tetapi faktanya saya melihat ada banyak orang yang aliran pengalaman terus melenceng. Seperti kalau di karismatik ada berkat atau karya, ya istilah yang mereka pakai ya. Urapan debu emas, urapan tertawa. Itu dusta apaan? Di Alkitab tidak ada. Di PP tidak ada urapan debu emas, urapan tertawa itu tidak ada. Malahan kalau kita pakai pengalaman-pengalaman okultisme, itu urapan tertawa itu kerasukan, malahan kerasukan kodam. Setan gitu. Jadi orang mengira itu karunia Roh Kudus, padahal roh setan. Ada juga beberapa pengalaman melihat Yesus di tembok, itu kan lucu sekali. Mana ada Tuhan kok muncul di tembok kayak lukisan gitu ya, lucu sekali itu. Jadi ada banyak pengalaman yang sebenarnya itu setanik, tetapi dianggap ketuhanan. Ada pendeta yang tumpang tangan ke jemaat, terus jemaatnya kerasukan, bukannya kepenuhan. Kita puji Tuhan kita punya buktinya, ada videonya gitu. Orang-orang yang didoakan di gereja oleh pendeta diuji dengan metode legal ground LSADIK, jadi kerasukan rupanya. Getar-getar, jadi getar-getar itu kerasukan. Makanya beberapa praktek pengalaman karismatik tidak cocok dengan LSADIK gitu ya. Jadi ada beberapa praktek-praktek yang menggelikan kalau dipandang dari sisi pengetahuan. Nah, kalau kita menghadapi orang pengetahuan, ya kita harus belajar pengetahuan. Kalau menghadapi orang pengalaman, kita belajar dengan pengalaman. Jadi kalau misalnya orang membahas suatu doktrin berdasarkan pengetahuan, ya kita harus belajar pengetahuan. Kita bantah, kalau salah loh ya kita bantah dengan pengetahuan ayat, didalami ayatnya. Nah, kita pakai bahasa asli, jadi sejauh ini tidak ada yang bisa membantah gitu ya. Kalau orang hanya menyajikan doktrin dalam bahasa terjemahan, terus kita uji dengan bahasa asli, dengan pengetahuan kita, beberapa ada yang jelas-jelas terbukti salah. Termasuk terjemahannya LAI itu, Yesus menghalalkan segala makanan. Itu tidak ada.
Di Yunani juga tidak gitu bunyinya, nggak ada kata Yesus menghalalkan segala makanan. Jadi rupanya para penerjemah LAI punya set doktrin, punya ajaran, atau dia melakukan tafsir gitu. Dia penganut tafsir bahwa Yesus membatalkan hukum Torah. Nah itu. Jadi semua terjemahannya punya tendensi seperti itu. Bahkan ketika konteksnya bukan itu malah diterjemahkan seperti itu. Misalnya dengan salibnya Yesus membatalkan hukum, itu ada ayatnya yang diterjemahkan begitu. Ternyata padahal ayatnya nggak seperti itu dalam bahasa Yunani. Jadi para penerjemah ini melakukan kesalahan-kesalahan fatal dengan membuat doktrin-doktrin baru. Nah, kita bisa menelanjangi kebodohan atau dusta dari para penerjemahan yang nambah-nambahi ayat di Alkitab gitu. Itu dengan pengetahuan gitu. Kalau dengan pengalaman ya kita uji dengan feeling kita, feeling roh kita. Seringkali kalau orang apa istilahnya ya, khotbah itu kita bisa punya sense, punya apa istilahnya, punya perasaan. Ini kayaknya salah, ini kayaknya benar, ini kok kayaknya ada yang kurang ya gitu ya, atau ada yang salah ya. Kita nggak punya pengetahuannya, tapi kita udah punya sensor pengalaman kita. Jadi kayaknya kita tuh punya roh yang bisa mengenali gitu, penguji gitu. Kayaknya apakah ajaran itu benar. Sama seperti dulu ketika ada satu hamba Tuhan yang berdoa gitu ya. Jadi kami dalam satu persekutuan, kemudian dia berdoa puji-pujian gitu. Cuman dia nyebutnya Isa Al-Masih gitu. Engkaulah Isa Al-Masih gitu. Jadi kayak bahasanya bahasa pengagungan gitu. Kemudian ketika saya belajar loh, ini di Alkitab yang saya pakai tidak ada kata Isa Al-Masih. Dia dapat dari mana itu nama gitu. Seakan-akan itu nama suci yang harus diagungkan gitu. Kenapa nggak nyebut Yesus gitu? Oh, di Alkitab yang dia pakai juga nyebut Yesus. Jadi secara feeling saya sudah punya kecurigaan gitu. Saya waktu itu belum tahu gitu ya. Saya belum tahu sejarahnya Isa itu siapa dan sebagainya. Tapi saya sudah punya feeling aneh gitu loh. Ini siapa? Kemudian ada beberapa seminar misiologi atau misionaris yang menyebut itu, baru nggak saya. Oh, ini para pendusta itu dari situ ajarannya. Jadi awalnya saya tidak tahu karena saya nggak belajar gitu ya. Tetapi begitu saya belajar, itu mengkonfirmasi sensor saya bahwa ini ada yang salah ini. Ngapain ini hamba Tuhan itu berdoa ke itu? Lawang tulisannya dari kitab tidak ada kok. Cuman saya tidak tahu itu kenapa dia begitu gitu ya. Begitu saya belajar langsung ngerti, oh ini. Jadi orang bisa memberitakan kabar baik dengan cara buruk, berdusta gitu. Nah, itu kita bisa bantah dengan pengetahuan. Misalnya orang Arab biasanya nyebutnya Yesua atau Yesua, bukan Isa. Nah, itu contoh. Jadi kita bisa menelanjangi setelah kita belajar. Tapi awalnya kita mungkin ragu ya, karena yang ngomong hamba Tuhan atau pendeta gitu ya. Loh, kok dia ngomong gitu. Kita bisa ragu gitu. Karena kita hanya mengandalkan sensor feeling aja. Kita kok benar, kita kok salah. Makanya kadang ada pendeta-pendeta reform yang sombong-sombong gitu ya. Semua ya mereka bilang ya, semua pendeta karismatik sesat penipu misalnya. Kemarin saya ada video tentang Andy Simon yang saya lihat gitu. Jadi ada dua kubu ya. Andy Simon menyembuhkan, kemudian Stephen Tong bilang semua pendeta yang kesembuhan itu dusta. Nah gitu. Jadi saya sebagai penilai gitu ya, sebagai orang ketiga yang menilai keduanya, secara khusus ketika saya melihat orang reform yang sombong-sombong ini, mereka kan hanya no action talk only gitu. Mereka tidak bisa menyembuhkan, tapi mereka iri dengan orang-orang yang disukai ketika bisa menyembuhkan. Nah, kita bisa pakai pengalaman kita. Artinya kenapa dia iri? Jadi orang pengetahuan tapi tidak punya pengalaman menyembuhkan kan stres itu sebenarnya. Seharusnya kamu punya iman, punya pengetahuan, terus bisa pengalaman gitu ya, menyembuhkan. Gitu. Ada banyak orang sakit yang perlu kamu sembuhkan secara iman, dengan imanmu itu. Berarti kalau kamu hanya tahu teori bahwa Yesaya misalnya membebaskan tawanan yang terbelenggu,
menyembuhkan yang terluka dan sebagainya. Tapi kamu hanya tahu teori, tidak bisa mempraktekkan. Omdo gitu ya. Makanya orang-orang yang aliran pengetahuan mutlak, artinya dia tidak belajar, tidak punya pengalaman, biasanya yaitu hambar. Imannya jadi hambar, dia hanya tahu teori. Praktek pun nol gitu ya, praktek pun kurang bagus gitu ya. Kalau bermisi hanya mengundang orang karismatik, dibayari terus dicap sesat, kan lucu. Lebih baik orang karismatik di sini. Nah, ini bedanya. Ini contohnya, ini saya membandingkan dua kubu yang saling bermusuhan gitu. Orang karismatik berani di kampung-kampung bermisi, bekerja dengan biaya sendiri. Orang reform tidak ada di kampung-kampung mungil. Mereka hanya di kota-kota besar. Ini mindsetnya berbeda. Misalnya kayak orang-orang mesianik. Mesianik itu sulit sekali bermisi di Indonesia. Lihat aja pergerakan mesianik. Sangat-sangat sulit. Kenapa mereka tidak bisa membesarkan gerejanya? Itu kan jadi pertanyaan. Berarti misinya kurang. Actionnya kurang. Pengalamannya kurang. Artinya di lapangan itu yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman. Tidak ahli berbicara, tidak ahli menyembuhkan, nah gitu. Jemaatnya kaliran, kamu hanya khotbah dengan teori. Ada banyak cara-cara kerohanian yang salah gitu ya. Jadi kita harus lengkap di dalam keduanya. Jadi kalau dari pertanyaan Mas Bayu tadi bilang kita harus tahu dulu untuk supaya supaya pengalaman kita benar, ya itu benar. Tetapi tidak semua orang akan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang menggunakan pengalaman saja, itu bisa. Jadi sebenarnya ada karunia-karunia yang murni pengalaman, tidak pernah belajar, tapi dia tahu ini salah, ini benar. Gitu ya. Saya ada beberapa teman ya pelayanan gitu ya. Jadi saya lihat dia punya aliran pengalaman sekali gitu ya. Jadi dia bisa tahu mirip-mirip kayak El Sadik gitu ya. Kalau El Sadik kan dari pengetahuannya, tapi dia dari pengalaman. Dia dari orang yang hampir mati di aborsi, jadi dia cacat. Terus dia bisa tahu bilang begini. Jadi orang-orang yang tertolak gitu ya aborsi, jadi anak-anak yang broken home, dia bilang begini. Anak-anak itu diikuti oleh roh-roh kematian. Itu pengalamannya dia ya. Gitu. Terus dari sisi saya sebagai aliran pengetahuan saya uji, gitu ya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman El Sadik, ya mirip-mirip gitu loh. Jadi hasilnya mirip. Dia bilang begitu. Jadi anak-anak yang broken home, diaborsi apalagi, dia diikuti roh-roh kematian. Ada benarnya secara pengalaman dari El Sadik pun ada beberapa seperti itu. Gitu. Jadi rupanya aliran pengetahuan maupun pengalaman sebenarnya akan menuju ke arah yang sama kalau benar loh ya. Jadi beliau ini bukan aliran pengetahuan. Aku lihat cara dia khotbah bukan aliran pengetahuan, tapi lebih mengandalkan pengalaman. Dan kebetulan ini pengalaman yang benar dalam kacamata saya gitu. Jadi ada pengalaman yang benar dari kacamata pengetahuan, ada yang salah. Nah kebetulan ini saya ketemu sampel pengalaman yang benar karena mirip dengan di El Sadik gitu. Jadi begitu. Nah tentunya ada perbedaan jangkauan ya. Jadi pengalaman itu punya dunianya sendiri, pengetahuan punya dunianya sendiri. Jadi kalau pengetahuan itu ya harus ada dasarnya, biasanya begitu. Jadi pengalaman nanti diuji dengan pengetahuan. Tapi kalau dia pengetahuan saja hanya menguji, dia tidak mengalami ya gitu. Makanya kita harus imbang dua-duanya. Makanya saya ketika melakukan pengujian pengalaman, biasanya saya menuntut. Kalau Tuhan niat ya lakukan saja gitu ya. Jadi saya tanda petik pengen memaksa Tuhan itu action. Saya tahu teorinya, saya tahu engkau menyembuhkan, saya tahu engkau oleh bulur-bulurmu saya sembuh gitu. Tapi kan tidak ada, mana actionnya. Berapa banyak dari kalian yang sakit? Sakit mental, gila, stres, depresi. Mana kesembuhan yang Tuhanmu janjikan atau Tuhanmu miliki? Tuhanmu punya, kamu kok enggak ngalami? Nah, gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Bisa Tuhannya salah, ayatnya salah, artinya
sebenarnya Tuhanmu itu tidak punya apa-apa, itu hanya tulisan manusia bahwa dia bisa menyembuhkan, berkuasa, menebus dan sebagainya. Aslinya nggak bisa. Jadi kamu nggak ngalami. Itu logika pertama. Logika kedua adalah dia Tuhan yang original yang bisa menyembuhkan. Cuman proses supaya kamu menerima ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada sesuatu yang belum sesuai hukum, belum sesuai legal ground. Ada istilahnya apa ya, kalau kita mengajukan berkas proposal ke pengadilan itu ada berkas-berkas kurang gitu. Jadi kalau misalnya polisi mau bikin apa istilahnya, tuntutan hukum ke tersangka, dia kan ada namanya jaksa dulu kan. Jaksanya dicek, ini berkasnya kurang, buktinya kurang, misalnya harus 2 minimal, buktinya minimal 2, terus ada saksi-saksi misalnya. Nah, bukti 2 itu tidak boleh bisa dibantah gitu ya. Terus kemudian ada alibi, nanti pelakunya alibinya bagaimana gitu. Dia di lokasi atau tidak gitu-gitu. Itu alat buktinya. Nah, di dalam hal pengalaman juga sama. Kalau saya tidak mengalami yang sesuai pengetahuan, ada 2 opsi logika. Satu, jangan-jangan Tuhan saya salah, jadi saya minta ini tuh nggak dijawab, lalu dia berhala. Memang dia benda mati, tidak bisa jawab. Yang kedua, sebenarnya Tuhannya benar, tapi ada syarat dan ketentuan yang tersembunyi yang saya tidak tahu. Faktanya banyak orang Kristen sakit-sakitan tidak sembuh-sembuh, banyak. Dikhotbahi kamu harus berhubungan kamu ini. Bagi saya khotbah-khotbah itu omong kosong. Kalau Tuhanmu sanggup menyembuhkan, ya segera sembuhkan. Kalau ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus ada supaya sembuh, kita sebagai pengkhotbah ya tunjukkan ke jemaatmu yang sakit itu, gitu loh. Makanya kalau kita belajar legal ground, nanti mengenali gitu loh, kira-kira apa yang salah. Jangan-jangan memang kita salah bertuhan, Tuhannya salah. Saya meminta kepada Tuhan yang salah, makanya tidak dijawab. Itu. Memang kedua-duanya ada kasus, jadi ada yang salah Tuhan, jadi yang salah jalan lah. Jadi Tuhannya salah memang. Dia menyebut Tuhan yang salah, jadinya ya tidak dijawab gitu ya. Terus yang kedua ada juga yang syarat ketentuannya berlaku. Jadi ada syarat-syarat yang belum sesuai hukum, makanya tidak terjadi gitu. Ya gitu jawaban panjang saya dari pertanyaan tadi. Karena ini seringkali orang biasanya tuh sangat membela diri dengan alirannya. Jadi kalau dia pengetahuan, dia bilang ya semua harus pengetahuan dulu. Kalau di aliran pengalaman ya semua harus dialami dulu. Keduanya benar, tidak bisa disalahkan. Makanya saya tidak masalah dengan pemuritan model apapun ya. Dengan pengetahuan oke, dengan pengalaman oke. Karena yang saya kejar itu hasil akhir. Dua-duanya muncul. Jadi orang yang berangkat dari pengetahuan punya pengalaman, punya kuasa gitu ya. Kalau berangkat dari pengalaman, dia bisa membuktikan bahwa pengalamannya sesuai pengetahuan. Nah itu. Jadi dua-duanya benar, tidak boleh disalahkan gitu. Jadi kita jangan terbiasa menyalahkan kalau ada pengalaman atau pengetahuan yang berbeda. Diuji dulu. Yang penting diuji sebenarnya. Sisi poinnya adalah kita belajar menguji. Kalau kita punya pengetahuan ya diuji dengan pengetahuan. Kalau kita punya pengalaman ya diuji dengan pengalaman. Misalnya kita punya pengalaman, punya sensor gitu ya. Oh kalau kayak gini tuh rasa-rasanya ini bukan karena roh deh. Roh Tuhan maksudnya. Tapi ini roh setan. Gitu. Nah kita uji dengan pengalaman kita, feeling kita lah, gitu. Kepekaan roh kita. Kalau dirasa itu bukan Tuhan, ya diuji kedua dengan apa? Dengan pengetahuan. Ada nggak ayat yang berlawanan dengan itu? Ada nggak pengalaman di kisah teks yang contoh-contoh gitu yang ada gitu? Misalnya karunia menyembuhkan. Ya karunia menyembuhkan ada, mukjizat-mukjizat ada. Dibandingkan saja polanya. Misalnya ada yang dengan bayangan, ada yang dengan benda sapu tangan, ada yang digigit ular tidak apa-apa. Ada banyak bentuk. Jadi banyak orang mempraktekkan banyak bentuk. Nah, misalnya, ada orang menyembuhkan harus dengan disentuh, harus dengan diraba,
harus dengan tumpang tangan. Nah, itu malah mencurigakan kalau harus itu metodenya. Karena setan caranya pakai itu juga. Oke, itu contoh ya. Jadi poinnya saya bukan harus belajar dulu sebenarnya. Poinnya bukan itu. Kalau saya aliran pengetahuan, saya akan belajar dulu. Tapi nanti akan ada ini Tuhan sendiri ya melakukannya. Jadi Tuhan sendiri yang saya rasakan ini, karena ini pengalaman ya, bukan saya tahu ya. Jadi saya rasakan Tuhan itu juga akhirnya membawa saya ke pengalaman-pengalaman yang saya tidak pernah tahu untuk menunjukkan dirinya. Jadi saya terbuka dengan pengalaman-pengalaman. Toh nanti kalau itu dari Tuhan akan terbukti, ada ujiannya, ada lolos ujinya. Jadi seperti sertifikasi. Jadi kalau dari Tuhan pengalaman, pasti secara pengetahuan akan lolos, teruji. Nah, itu kepastian. Tidak mungkin dari pengalaman dari Tuhan kok tidak lolos pengujian pengetahuan dengan ayat, itu tidak mungkin. Pasti lolos. Oke, gitu. Pertanyaan silakan atau feedback dari penanya silakan. Bayu mau? Ya, ini Mas. Oke sih. Gimana? Anjar mau komen? Ya, paling sih saya komennya. Ada yang mau itu ya bicara? Ya, Jeffrey dulu nggak apa-apa. Siapa Mas Anjar dulu? Jadi kalau saya tarik garis lurus, ini berarti terindikasi dualisme antara pengalaman dan pengetahuan, gitu ya, Mas Siti. Iya, memang dualisme. Fondasinya dua, pilarnya dua. Karena dari kekristenan itu ya dua itu yang dominan gitu ya. Ada yang dominan pengalaman, ada yang dominan pengetahuan. Di El Sadik ini kita dua-duanya. Urusan pengetahuan kita harus jago. Kita pakai bahasa asli. Urusan pengalaman kita punya power, kita punya kuasa. Makanya ada metode adu power, adu kuasa. Tuhan mana yang lebih hebat? Tuhan saya atau Tuhan kamu? Kalau Tuhanmu kalah, berarti kan palsu. Nah, gitu. Itu adu power lewat pengalaman. Jadi kita tidak ada tipu-tipu di sini. Kalah ya kalah saja. Makanya dulu ada video yang sama-sama bahasa roh, itu kan sama-sama Kristen, nah itu penampakannya Kristen, sama-sama angkat tangan, tapi satu kalah tidak bisa naik. Nah itu Yesus A versus Yesus B, Mesias A versus Mesias B, satu benar, satu palsu. Ya. Ya itu aja sih. Jadi saya lihat ini konsepnya, wah, artinya tadi saya pikir lebih tinggi mana nih antara pengalaman dengan pengetahuan. Itu tadi, tapi setelah saya tarik benang merahnya, ya memang nggak bisa, dua-duanya seimbang. Ya. Pengalaman dan pengetahuan. Itu sebenarnya nanti ada satu ayat yang dulu mendasari pendirian El Sadik juga. Kita menyembah Bapa dalam kebenaran dan dalam roh. Jadi dalam kebenaran itu pengetahuan, dalam roh itu pengalaman. Sebenarnya itu nanti masuk ke Tritunggal. Hayah Hawa itu nanti. Oh, tepat berarti. Tepat ya. Ya. Jadi sebenarnya ini ada dasar ayatnya. Dua itu ada dasar ayatnya. Jadi makanya dulu di ET tahap pertama 7 tahun saya membangun, kemudian nanti ada pihak kedua yang akan membangun. Nah di ET tahap kedua
Jadi dua-duanya mewakili salah satu sifat dari Tritunggal itu, dari ketuhanannya. Yaitu, oke, Anjar. Suaranya belum masuk. Tes, udah masuk? Ya. Oke. Kalau nggak tahu ya, aku mungkin beranjak dari pengalaman atau pengetahuan. Cuma yang dulu itu waktu masih, maafnya lagi sebut organisasi, masih waktu di belajar tentang masalah Tritunggal. Saya bingung menjelaskan Tritunggal karena ya kayak gitulah, mengilustrasikan ini itu A, B, C, tapi ternyata tidak memuaskan saya begitu. Jadinya ketika menjelaskan Tritunggal mesti bisa dibantah dengan saudara kita yang kedar. Nah, baru ketika di dalam ET baru ngeh untuk masalah konsep Tritunggal yang benar ya. Kalau secara berarti bisa di ET ketika sudah mengalami pelepasan jadi mengerti bahwa konsep Tritunggal itu ya ayah, ibu, dan anak. Itu yang baru yang baru saya pahami dan saya ngerti. Sharing itu saja sih. Kemudian juga dari dulu ya sering pernah mendengar mintalah dan kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, dari situlah sering sampai sekarang jadi pergumulan, kenapa kok nggak dapat. Anda merasa ya, miskin? Ya, betul. Ya selain pengalaman juga pengetahuan juga dibangun, juga mungkin lebih ke saya lebih mengejar ke pengalaman daripada selain dari dasar pengetahuan itu begitu. Banyaknya dari situ. Itu jadi sih, kamu merasa aliran pengalaman? Nggak tahu ya, intinya kok ketika ada ayat ini kok saya merasa nggak ngalami gitu loh. Sering nagih-nagih itu gitu loh. Makanya kalau mengetahui terus tidak ngalami namanya stres. Nah, makanya itu. Kok Om Do jare ngene, kok ngono dadine. Nah, ya. Katanya tapi yang saya katanya di berkelimpahan lah kok melarat. Melarat ya. Betul. Terus juga tapi yang paling dasar adalah yang buat saya mengeh sekarang adalah konsep Tritunggal ini yang buat saya mengerti di sini. Itu sih yang saya pahami. Ditambah lagi ketika saya tahu dengan Ibu AB, oh begini, malah tambah ngerti lagi. Konsep yang paling sederhana gitu loh, yang saya pahami dari ya sejak pelepasan sih. Kalau tidak pelepasan ya nggak bisa ngerti gitu loh. Sambil pelepasan sambil belajar pengetahuan di ET, jadi ngerti konsep yang benar Tritunggal yang benar itu seperti apa tuh ya di ET ini begitu. Itu sih. Saya memang istrimu aliran pengetahuan, kamu pengalaman. Oh dia juga nagih lah, ada di pengetahuan juga. Tapi dia sering ngalami kok dulu. Ceritanya begitu. Dan saya kadang dengar orang yang mengalami ini itu kok saya cenderung iri. Kok saya nggak ngalami sih? Saya sudah banyak belajar ini itu, tapi saya sudah sana kemari tapi nggak ngalami begitu. Itu aja sih yang entah saya pencenderung pengalaman atau pengetahuan, tapi yang saya alami adalah seperti itu. Sering iri dengan orang yang mengalami begitu. Padahal saya sudah tahu banyak, istilahnya dalam tanda kutip tahu banyak, tapi kok saya nggak ngalami begitu. Ya itu bukti bahwa ngerti tapi nggak ngalami itu jadi susah. Mending nggak ngerti gitu ya, aman malah. Ya oke, yang lain atau ada komen atau curhat atau kisah-kisah dari dua aliran ini ya, kalau bisa pengalaman dari salah satunya terus koneksi di antara keduanya, silakan. Boleh tanya, boleh cerita, silakan. Pak Siti, saya mau nanya. Saya nggak tahu ini pengalaman atau apa, tapi ya emang sih sudah bertahun-tahun ya.
saya kan udah pernah cerita sama Mas Siti. Waktu saya mengalami sakit selama 3 bulan tidak buang air besar, Hmm. cuma keluar darah. Hmm. Selama 3 bulan itu saya cuma nggak buang air besar, tapi masih tetap bisa makan, tapi kok cuma darah terus yang keluar. Pak Andi itu udah berusaha bawa saya ke dokter, ke rumah sakit, sampai saya itu masuk ruang ICU. 1 kali disuntik itu bisa 4 kali disuntikan untuk supaya darahnya berhenti. Tapi tetap tidak bisa berhenti. Sampai ya bukannya menyerah, tapi saya dalam hati saya cuma bilang, saya punya Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya cuma bilang begitu. Terus dokter aja sampai geleng-geleng kepala, sampai angkat tangan. Ini kok sudah 20 kali suntik, tidak sembuh-sembuh. Maksudnya darahnya nggak berhenti-berhenti. Pasien saya aja cuma berapa kali suntik langsung berhenti pendarahannya, katanya gitu. Di situ saya juga ada down itu, waduh, ini apa ya, kok nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang ya capek juga, nggak buang air selama 3 bulan. Terus saya ingat itu pas 2 hari lagi mau Natal itu, saya lagi masih di infus, dokter angkat tangan, bilang gini, saya ibu boleh pulang, katanya gitu. Loh, kok boleh pulang padahal saya belum sembuh? Oh, enggak apa-apa, katanya, masalahnya ini kan sudah berkali-kali, udah 20 kali suntik, tapi pendarahannya nggak berhenti-berhenti. Ya sudah, kalau gitu, kalau memang dokter sudah angkat tangan, ya saya keluar dari rumah sakit. Saat itu saya telepon keluarga saya di Manado. Ini dokter udah angkat tangan. Saya ya saat itu yang menyerah. Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saya hidup, pasti saya hidup. Kalau Tuhan menghendaki saya sembuh, pasti saya sembuh. Saya cuma ngomong gitu dalam doa saya. Saya pulang dari rumah sakit ke Surabaya. Itu orang tua saya bilang, ya udah kalau itu mama datang ya, katanya. Oh iya. Sampai ibu kos saya tuh bilang gini, Mbak Gina, ini aja, katanya, kan banyak tuh ikut KKR, katanya gitu, kayak ada kesembuhan, katanya gitu. Oh enggak, oh iya Bu, aku bilang gitu. Atau saya temenin ya Mbak Gina ke dukun, nanti di situ ada telur, nanti penyakitnya Mbak Gina bisa masuk ke dalam telur, katanya gitu. Terus aku bilang, enggak Bu, saya punya Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Oh ya udah, kalau misalnya imannya Mbak Gina, Tuhan yang Mbak Gina yang sembuhkan, ya udah nggak usah ke dukun, katanya gitu. Nah saat itu pas mau masuk 3 bulan itu saya tidak buang air. Itu saya nggak tahu itu pengalaman saya pribadi sama Tuhan atau bagaimana, saya nggak mengerti. Saat saya di kamar sendirian, itu hujan rintik-rintik. Itu pintu kan saya tutup, tapi saya masih dengar ada orang nyuci, hujan, tiba-tiba itu ada angin masuk. Kayak masuk ke kamar gitu, masuk ke kamar kos-kosan saya itu angin sur gitu masuk. Terus lampu itu tiba-tiba ya rambut kayak kedap-kedip-kedap gitu. Tapi saya kan saat itu tidak berdaya, nggak bisa buat apa-apa, cuma tiduran aja gitu. Terus tiba-tiba saya tuh kayak roh saya kayak turun ke bawah gitu. Terus saya melihat itu Tuhan Yesus itu berdiri gitu, berdiri menatap saya, terus cuma senyum aja gitu. Tapi saya misalnya tuh ada orang gitu berdiri gitu di depan saya gitu, pas di ujung dekat tempat tidur saya. Terus habis itu hampir berapa menit tuh Tuhan itu cuma senyum aja ngeliat saya gitu. Gak lama terus tiba-tiba hilang, terus saya kebangun. Saya bilang ini Tuhan,
apakah ini engkau yang datang? Kalau engkau yang benar-benar datang, engkau yang akan sembuhkan saya. Saya bilang gitu dalam hati. Terus saya masih mikir, ini benar nggak ya kejadian ini? Ini benar nggak ya apa Tuhan Yesus datang? Dulu kan aku belum tahu Tuhan Yesus. Apa benar Tuhan Yesus yang datang? Aku dalam hati gitu. Terus itu pas mau masuk 3 bulan saya nggak buang air. Itu perut saya udah besar. Itu cuma darah aja keluar. Terus saat itu pas Pak Andi pulang kerja, saya bilang, saya nggak tahu ini mimpi atau memang ya setengah mimpi atau apa. Kok saya lihat tadi ada angin masuk, tiba-tiba kok ada Tuhan Yesus berdiri dekat tempat tidur, dia cuma senyum gitu. Terus Mas Andi bilang, ya udah imani aja, kamu sembuh, kata gitu. Oh ya, amin. Terus jam 3 malam itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang engkau itu yang datang, kalau engkau itu Tuhan, engkau akan sembuhkan saya bisa buang air besar, dan penyakit saya disembuhkan. Terus saya cuma nggak minta kesembuhan lagi, cuma mengucap syukur. Nggak tahu bagaimana, kan saya megang Alkitab. Pas saya buka itu yang tentang wanita yang pendarahan itu loh, Mas. Bisa pas. Lupa. Mas Siti yang pas perempuan itu pendarahan itu. Terus saya baca, terus saya imani, pasti saya sembuh. Itu jam 3 pagi. Sampai jam 4 saya tuh berdoa. Jam 5 paginya itu Mas, pas jam 5 pagi itu pas saya bilang amin, habis berdoa, itu perut saya mules. Terus saya mules, tapi saya saat itu takutnya kalau saya ke belakang kamar mandi, nanti darah lagi yang keluar. Pikiran saya ke situ. Aduh, saya mau ke kamar mandi atau enggak ya? Menurut saya kalau saya ke kamar mandi, pasti darah itu keluarnya banyak gitu. Tapi perut saya saat itu mules, Mas Siti. Saya bangunkan Mas Andi. Ini aku mau ke belakang, tapi aku takut. Udah ke belakang aja, kata gitu. Saya tuh nggak tahu, Mas. Itu tiba-tiba itu pas saya ke kamar mandi, Mas, saya pikir itu darah yang akan keluar, Mas. Tiba-tiba ternyata aku buang air besar, Mas. Maksudnya saya itu buang air besar. Selama 3 bulan itu saya nggak buang air, Mas Siti. Tiba-tiba malamnya saat Tuhan itu Yesus datang, itu paginya saya itu bisa buang air. Selama 3 bulan, padahal dokter udah angkat tangan. Makanya saya mau nanya, Mas, itu Tuhan atau apa kesembuhan itu benar-benar dari Tuhan atau bukan? Tapi yang salah saya alami ya seperti itu. Saya sembuh saat Tuhan Yesus datang, dan saat itu juga saya bisa buang air besar. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah lupa tentang kejadian yang menimpa hidup saya, tentang penyakit saya itu selama 3 bulan itu nggak buang air besar itu, Mas. Itu. Ya. Itu maksudnya apa itu benar dari Tuhan atau gimana gitu, Mas Siti? Baik, jadi menilai pengetahuan dan menilai pengalaman ada beberapa perbedaan ya Bu ya. Jadi kalau pengetahuan itu gampang, ayatnya di mana, artinya apa, di kamus artinya apa. Kalau pengalaman ada beberapa variasi yang seringkali sulit dinilai oleh orang lain. Jadi saya sebagai pengamat agak sulit sebenarnya menilai. Dalam dari sisi pengalaman, terus terang saya nggak pernah ngalami lihat sosok Tuhan langsung, tuh nggak pernah. Kalau sosok utusannya iya. Jadi utusannya Tuhan ada, tapi kalau langsung Tuhan sendiri atau Mesias sendiri atau Kristus sendiri, saya belum pernah. Tetapi aku mau bilang itu salah juga tidak bisa, karena ada
apa istilahnya, ada tanda yang ibu minta kan. Jadi kalau engkau ini Tuhan, maka aku sembuh, dan ya realitanya begitu. Jadi kalau soal pengalaman, saya biasanya adalah menekankan bahwa itu pengalaman unik. Jadi kalau ibu mengalami seperti itu, ya anggap saja itu Tuhanmu gitu ya. Simpelnya begitu, anggap saja itu Tuhanmu. Karena begini, nanti akan diuji kok begitu loh. Nanti akan bisa kita uji bersama-sama. Kalau itu bukan Tuhan, kita punya metode untuk menguji, ngetes lah, tes power. Jadi kita tes apakah yang memberimu kesembuhan dengan doa itu, apakah Tuhan asli atau palsu. Seringkali memang ada pengalaman-pengalaman ketuhanan yang diduga Tuhan, kehadiran Tuhan, yang sebenarnya palsu, ada gitu. Nah, makanya saya tidak di tahap awal ketika hanya tahu orang cerita seperti ibu ini tadi, saya tidak bisa menilai langsung ya. Karena saya menilai itu harus adil. Adil itu harus terbukti benar atau harus terbukti salah gitu loh. Kalau terbukti benar harus ada dalilnya, dasarnya. Kalau terbukti salah ada dasarnya. Nah, jadi kalau ditanya hanya sekedar ditanya benar atau tidak, seringkali secara pengalaman saya tidak pernah alami. Jadi kalau bagi saya secara pribadi dianggap salah gitu ya, karena saya ngalami gitu ya. Tapi dari sisi pengetahuan itu ada petunjuk kebenarannya, ada sisi-sisi benarnya. Karena ibu minta tanda, kalau ini Tuhan berarti saya akan sembuh dan bisa keluar gitu ya, secara ya tidak lagi darah gitu ya, ada beneran buang air gitu ya. Jadi ada sisi kebenarannya. Nah, kalaupun itu nanti bukan Tuhan, kita bisa uji gitu saja kalau saya. Jadi saya tidak mengatakan benar salah kalau hanya sekedar mendengar kisah seperti ini. Karena nanti ada banyak sekali variasi dari kisah orang-orang yang mengalami pengalaman. Kalau kita pakai pengetahuan, ada beberapa petunjuk yang cukup negatif lah dari pengalaman-pengalaman itu gitu ya. Jadi ada juga dulu pernah saya menghadapi pasien yang katanya didatangi Yesus, kemudian dia memberi kesembuhan. Le kowe gelem mari apa ora? Terus si pasien ini bertanya, "Lah jenengan sinten? Kamu siapa?" Terus roh ini bilang, "Aku Yesus." Jadi ada komunikasi. Kalau yang Bu Gina tadi kan tidak ada komunikasi, hanya melihat saja gitu kan. Terus Bu Gina minta tanda. Nah, di sisi Bapak ini ada komunikasi. Jadi ada perbedaan pengalaman gitu ya. Nah, kalau yang si Bapak ini jelas palsu, karena dia bilang si Yesus ini, yang mengaku Yesus ini memakai tongkat gitu ya. Makanya lah kok yang mbah-mbah nang Jawa wae tongkat. Kita di Alkitab juga ada Yesus ya, seringkali ini namanya ilustrasi lah, kalau gambar ya. Yesus itu gembala bawa tongkat, itu ada ilustrasi-ilustrasi itu. Tapi kalau ada roh mengaku bernama Yesus memegang tongkat, saya biasanya ini berdasar pengalaman loh ya, ini bukan pengetahuan ya. Kalau dari pengalaman saya curiga biasanya, ini setan apa Tuhan, ini Yesus apa demit gitu ya. Seringkali demitnya yang dominan. Kenapa? Karena sejauh ini ya, pengalaman-pengalaman melihat langsung Yesus itu, kalau bagi saya akan selalu punya saya langsung curiga dulu intinya begitu, karena banyak palsunya. Nah, di si Bu Gina tadi kan sisi benarnya adalah minta tanda itu gitu loh, minta tanda. Cuman ya tadi ada banyak parameter, ada banyak cara supaya kita menguji apakah sosok yang datang kepadamu itu beneran Mesias, utusan Tuhan, atau yang lain. Kita bisa tahulah nanti dengan ujian-ujian, dengan cara legal ground gitu ya. Tapi sejauh ini kalau belum ada bukti, ya anggap saja itu utusan Tuhan gitu. Jadi tidak usah terlalu intinya, tidak usah bingung lah gitu. Anggap saja itu Tuhan gitu. Nah, kalau nanti diuji salah, ya harus mengakui bahwa itu setan. Kita tidak risau dengan perubahan-perubahan seperti ini. Jadi kalau ada pengalaman kita uji, kalau ada pengetahuan kita uji, sama-sama kita uji. Jadi ajaran sebagai pengetahuan kita uji dengan pengetahuan juga, pengalaman kita uji dengan pengalaman. Jadi
dari sisi pengalaman ada hal-hal yang mencurigakan lah dari pengalaman ibunya. Kayak ada angin masuk gitu-gitu. Karena saya sendiri nggak pernah ngalamin bahwa kalau Tuhan hadir membawa gejala alam. Gitu. Walaupun tidak berarti itu salah juga gitu. Karena di Alkitab di sini itu kan kalau Tuhan hadir kan ada gejala alam gitu ya. Ada angin, suara yang menggelegar, petir gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman agama lain, kayak agama Zeus misalnya, Zeus itu kan petir, jadi kalau datang ya petir. Tuhan petir ya, atau dewa petir gitu. Jadi ya secara bentuk kan sama dengan perilaku-perilaku ilah lain gitu. Makanya kita kalau dibentuknya sama kan sulit dibedakan, maka kita masuk ke esensinya. Dari sisi esensi kan ibu tadi minta tanda, nah itu ada petunjuk yang mendukung bahwa itu Tuhan gitu, atau utusannya gitu ya. Ya gitu Bu. Jadi kalau hanya sekedar tanya dengan informasi seperti ini, saya harus adil, tidak bisa mengatakan salah atau benar secara langsung, kecuali nanti diuji. Nah kalau kita ya nanti ada metode pengakuan, pengujian lah. Nanti bisa diuji itu Bu. Sekarang masih sakit Bu? Audionya enggak ada? Sekarang enggak ya Mas Siti? Enggak lagi, apa namanya, penyakitnya apa namanya? Dulu itu saya nggak tahu. Dulu bilang katanya dokter ambeien, tapi kok kalau ambeien itu apa? Dia kan ada benjolan keluar. Tapi ini nggak ada. Hanya darah ya? Iya, hanya darah. Ya, saya sekarang nggak tahu. berarti sudah enggak ada gejala-gejala kayak ambeien yang dulu itu ya? Ya kalau misalnya saya makannya kayak keras-keras atau apa nggak makan buah gitu ya. Kalau yang penting kalau saya buang airnya lancar, ya biasanya nggak akan kumat Mas itu. Oh, ya. Itu kalau misalnya saya makan pedas atau apa, kumat. Nah itu terus nggak buang air selama 3 hari aja, wah itu nggak bisa buang air, alamat itu. Tapi kalau misalnya ini ya maksudnya makan dijaga atau apa, ya nggak apa-apa, sampai sekarang ya nggak pernah. Ya, memang ini Bu, dalam roadmap dalam roadmap pelayanan El Sadik sebenarnya kalau itu tadi kan berarti ada kesembuhan yang tidak tuntas ya, kalau secara fakta ya. Jadi sembuh tapi tidak 100% gitu ya, masih ada gejala-gejala. Nah memang ya ini namanya pengetahuan ya, saya bicara teori gitu. Teori saya adalah bahwa kalau Tuhan yang menyembuhkan ya tuntas, teori saya gitu. Tetapi faktanya ada banyak orang Kristen yang disembuhkan ya tidak sampai tuntas, artinya tidak benar-benar pulih seperti sehat sekali gitu. Ada yang misalnya jantung disembuhkan tapi masih ya ada gejala-gejala lah gitu ya, gejala-gejala kelemahan. Ada orang yang mentalnya kena disembuhkan tapi ya kadang masih down, masih mudah stres gitu. Jadi dari fakta-fakta itu ya itu realita yang umum di kalangan ya kesembuhan ketuhanan gitu ya, bahwa seringkali tidak 100%. Makanya sebenarnya teori saya kalau Tuhan ya 100%. Nah untuk 100% itu harus ada perubahan genetik biasanya gitu ya. Jadi ada kerusakan-kerusakan jaringan yang tidak bisa pulih kalau tidak ada perubahan genetik, atau intinya kayak penciptaan ulang dari organ-organ kita. Jadi kayak ususnya Bugina itu disembuhkan ulang, itu diganti gitu, sel-selnya diganti. Nah itu perlu kuasa kesembuhan. Nah sampai sekarang kita masih meraba-raba, walaupun ada beberapa penyakit yang dari saya alami sendiri ataupun dari orang-orang lain yang kita layani ya sembuh gitu ya, secara ya ajaib gitu, kalau itu dari setan. Jadi ada penyakit setan. Nah kita belum tahu kasusnya Bugina ini unsur setannya ada nggak untuk kasus penyakit perut ini, pencernaan ini. Apalagi tadi gejala-gejalanya kan bukan murni medis itu tadi kan, dokter sampai menyerah misalnya. Berarti kan itu sebenarnya mereka kesulitan merumuskan diagnosanya apa untuk penyakitnya itu secara jelas gitu ya. Karena kalau misalnya itu kanker, harusnya Bugina sudah nggak ada. Kalau sampai berdarah-darah gitu biasanya udah parah.
kalau kanker atau polip gitu ya. Terus kalau ambeien ya harus ada benjolannya memang. Makanya dokter nampaknya juga ya sewajarnya kesulitan mendiagnosa. Nah biasanya kalau seperti itu berarti ada petunjuk itu gangguan setan biasanya. Nah itu harus diselidiki gitu ya, diriset. Ini pola kerjanya apa gitu. Nah gitu Bu. Jadi ya memang itu PR untuk kesukuan juga sih. Kita belum punya data untuk sukunya Ibu. Ya itu bisa menjawab Bu. Ya, Mas Siti ya, udah ngerti. Oke, yang lain silahkan kalau ada lagi komentar, pertanyaan. Jam berapa ini? Oke, 5 menit lagi ya, jam 9 ya. Tidak ada? Bara atau Mega? Kalau nggak ada, saya akan tutup ya dengan ringkasan gitu ya. Ringkasan dari materi kita hari ini. Jadi kita bisa sema mendengarkan itu ada dua cara. Satu dengan pengalaman kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu ya. Jadi para saksi mata itu kan pengalaman. Jadi mereka kalau kita baca di satu ya, meraba, melihat itu kan pengalaman. Mereka mengalami sendiri sema itu. Di sini mereka melihat sendiri gunung itu bergejolak. Ada tiang awan, mereka melihat sendiri itu pengalaman. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita beda berapa ya? 2000 tahun dan 3500 tahun mungkin ya. Maka kita tidak bisa punya pengalaman seperti itu lagi. Tidak mungkin gitu ya. Maka kita hanya bisa pakai cara pengetahuan. Kita belajar dari tulisan-tulisan yang mereka tulis. Kita belajar dari apa istilahnya? Kita pakai pengetahuan kita untuk membuktikan misalnya bahwa kitab yang mereka tulis itu dari 2000 tahun lalu. Kayak namanya ada ilmunya ya di ilmu sains gitu. Bahwa kitab misalnya kitab Qumran ditemukan 300 tahun sebelum Masehi. Berarti itu 2000 tahun lalu, lebih gitu ya. Terus kita uji dengan kitab kita sekarang, sama atau enggak? Kalau sama berarti kan ya kitab kita dianggap otentik gitu ya. Kalau ada beda, itu bedanya di mana? Apakah penting atau tidak? Karena kadang orang menyalin zaman dulu kan bukan salinan kayak mesin cetak gitu ya. Kadang ada variasi cara font, cara nulisnya beda-beda, tulisan tangan gitu ya. Terus ada juga perubahan budaya gitu. Dulu nulisnya nggak pakai konsonan, nggak pakai vokal, sekarang pakai vokal gitu ya. Nah kayak gitu. Itu perkembangan bahasa. Makanya kita pakai pengetahuan untuk menguji itu. Nah, jadi ada aliran pengalaman, ada aliran pengetahuan. Maka kita harus tahu kita dominan di mana, aliran pengalaman atau pengetahuan. Terus kita berusaha, berjuang gitu ya, memperlengkapi apa yang kurang. Kalau kita dari pengalaman, berarti kita harus belajar pengetahuannya. Kalau dari pengetahuan kita belajar pengalamannya. Pengen punya pengalaman. Nah, seperti dari ajar tadi. Ngerti tapi tidak mengalami. Katanya melimpah kok melarat. Pasti jadi pergumulan. Makanya kita harus belajar mengalami. Kalau nggak ngalami berarti ada apa? Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolongmu biar jadi kaya. Banyak duit, berkecukupan. Kalau tidak, berarti dosamu, kamu pendosa. Nah, gitu. Intinya begitu. Jadi kalau kita ngerti tapi nggak ngalami, berarti ada dosa. Mungkin dosamu sendiri, dosa aktif, atau dosa pasif, dosa leluhur. Nah puji Tuhan kita punya solusi ya dari duanya. Kalau aktif ya diakui, kalau pasif ya diakui dengan ya riset-riset kita, dengan karunia pengetahuan. Kadang ada pengilhaman ketika berdoa, oh dosa leluhur saya ini gitu. Oke, demikian kesimpulan kita, pertemuan kita dari materi tentang sema, tentang pengetahuan khususnya ya. Dan memang keduanya harus imbang. Jadi saya harap kita semua yang ada di sini dan teman-teman
pemirsa pendengar podcast ataupun pemirsa video dari channel El Sadik juga memiliki pengalaman plus pengetahuan yang lengkap dan berimbang. Jadi iman kita itu dewasa gitu ya, bukan kekanak-kanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Semoga materi ini bisa membangun kita semua, masing-masing akan ke arah yang sama, apapun caranya. Tidak usah iri dengan yang lain, tidak usah iri dengan kecepatan orang lain. Jadi kadang ada kita merasa lambat kok orang lain cepat, imannya kok cepat sekali gitu ya, pengetahuannya kok cepat sekali. Tidak usah iri, kita punya kecepatan masing-masing, intinya jatah masing-masing gitu. Nanti soal upah kita tidak perlu khawatir, Tuhan punya caranya sendiri. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda mungkin. Semoga bisa terus hadir dan semakin memberkati dengan materi-materi yang kita bicarakan, diskusikan bersama. Kita tutup ya. Shalom bagi kita semua. Amin. Halo, Budi. Baik, kita tutup. Halo.